Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, pada malam hari ini dari channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Bonhester di program kami Miracle. Pada malam hari ini tentu narasumber sangat spesial. Seorang pendeta, kalau kata dunia itu pendeta sukses begitu ya. Tapi seperti apa perjuangan di balik semua berkat dan keberhasilan yang didapat sekarang, tentu ada nilai-nilai, ada karya Tuhan dalam kehidupannya. Pendeta Alex Markus dari Gereja Betani, Pangkal Pinang, Pulau Bangka. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta. Terima kasih Pak. Di tengah kesibukan Bapak, saya sangat tahu Bapak sangat sibuk, tapi masih memberikan waktu bagi kami ini, surprise bagi kami, dan terima kasih bercerita kebaikan Tuhan. Sama-sama, saya juga berterima kasih buat kesempatan dan kehormatannya. Sebetulnya saya rasa sukses itu bukan salah satu ukuran ya, Yes, tapi saya bersyukur kalau lewat pengalaman yang mungkin kami pernah lalui bersama dengan Tuhan di dalam pelayanan kami, boleh menjadi berkat buat banyak orang. amin. Namun sebelum bercerita tentang berkat, sebelum melihat seorang pendeta Alex yang gagah khotbah di mimbar yang keren, di gedung yang sangat keren, ada cerita dong. Siapa seorang Alex Markus ini di masa lalu? Sampai akhirnya menerima panggilan Tuhan itu. Boleh dong cerita Pak Alex? Ya, baik. Puji nama Tuhan ya, Pak Pendeta Marlon Butar dan juga semua pendengar. Saya sebetulnya bukan siapa-siapa. Saya lahir di kampung, dibesarkan di keluarga sederhana yang juga non-Kristen. Di tradisi keluarga kami dari sejak saya kecil masih sangat kuat sekali dengan adat istiadatnya. Jadi memang menjadi Kristen, apalagi kemudian menjadi seorang hamba Tuhan, apalagi kemudian menggembalakan, itu sebetulnya adalah merupakan satu hal yang tidak pernah termimpikan. Sesuatu yang saya pikir semua adalah merupakan rencana Tuhan dan rancangan Tuhan semata. Bapak Jadi lahir di mana tempat? Di Bangka. saya lahir di satu desa, tepatnya mungkin lebih kampung, Pak. Itu namanya Desa Kampung Nyanhin. Nyanhin itu bahasa Chinese. Ya, ada Ya, satu desa di eh, Sungai Liat ya, di salah oke. satu kota kita. Ya, ya. Oh, Bapak sendiri memang sudah lahir dan dibesarkan di Sungai Liat ya, Pak ya? Betul. Eh, Lantas kok akhirnya eh, keluarga Bapak jadi Kristen itu bagaimana ceritanya, Pak? Iya, setelah menamatkan SMA, jadi saya kemudian berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan studi. Jadi saya melanjutkan kuliah pada waktu itu. Dan di tahun 2010, 2001 ya, Mhm. 2001 itu pertama kali saya mengalami apa yang saya sebut dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Wow. Ya, jadi saya ingat betul bahwa hari di mana pertama kali saya betul-betul mengalami satu pengalaman yang saya tidak pernah lupakan, Pak. Karena bagaimanapun memang dari sejak kecil kami sudah dididik ya dengan tradisi dan adat Oke. istiadat Tionghoa yang sangat kuat. Bahkan beberapa keluarga besar saya itu kalau di Bangka itu disebut dengan Taipak ya. Kalau Oke. mungkin lebih dikenal itu mungkin seperti semacam dukun begitu, Pak. Oke. Oke. Gitu. Jadi memang latar belakang saya seperti itu. Tapi tahun 2001 itu saya satu kali pada saat ketika saya ada di sebuah tempat ya, tepatnya di Kelapa Gading, karena waktu itu saya sudah bekerja dan saya tinggal persis di daerah Kelapa Gading, tidak jauh dari satu gereja ya. Pada waktu itu ada Oke. gereja Bapak Pendeta Yakub Nahuai, Oke. gereja Oke. Mawar GBI Saron. Mawar Sharon, Oke. betul. Jadi pada bulan Desember, pada waktu menjelang Natal, jadi momen Natal ini selalu menjadi satu momen saya mengingat kembali peristiwa pengalaman pribadi saya dengan Tuhan yang Oke. membawa saya kemudian akhirnya menjadi anak Tuhan, bahkan kemudian dipercayakan Tuhan menjadi hamba Tuhan.
Pada waktu itu menjelang Natal, tentu gereja semua ya seperti hari ini juga sibuk Pak ya Ya, untuk betul. mengadakan ibadah dan perayaan. Nah, pada saat gereja GBI Mawar Sharon pada saat itu ya akan melaksanakan ibadah perayaan dan ibadah Natal, saya itu ingat. Saya kebetulan rumahnya tidak jauh dari tempat itu. Tapi sebelum itu saya tidak pernah menginjak gereja. Bahkan dari sejak saya mungkin ketika SMA itu terdapat satu kebencian dengan orang Kristen, Wah, apalagi oke. eh, pendeta-pendeta gitu ya, Ya, karena buat kami pada waktu itu di Bangka ya kekristenan itu merusak adat istiadat gitu, karena banyak ya, ya. orang yang akhirnya kemudian jadi Kristen itu Tidak akan meninggalkan tradisi dan tradisi. adat Oke, istiadatnya oke, oke. gitu. Hmm. Lalu pada saat ketika hari Natal itulah ya saya melihat kok banyak orang ya pergi pada waktu itu ke gereja. Saya tahu itu gereja karena memang saya tinggal daerah situ. Tapi hari itu entah mengapa saya itu merasa kok sepertinya ada ketertarikan untuk melihat ada apa di gereja. Ya, 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 ya. Ya, jadi akhirnya singkat cerita saya kemudian eh, pergi ke gereja tersebut. Ya kebetulan ada satu orang saya ingat memang itu luar biasa ya. Saya percaya dia jemaat di tempat itu dan pada waktu ketika dia melihat saya dia bertanya, Bapak mau kemana? Saya bilang boleh tidak saya ikut ke gereja dan Bapak itu berkata, ayo silakan Bapak. Ya akhirnya kemudian saya ikut karena jarak dari rumah saya dengan gereja itu cukup jalan kaki, Pak. Oke. Kebetulan waktu itu ada beberapa orang parkir di pinggir jalan di daerah perumahan itu. Singkat cerita saya pergi dan sampai di gedung gereja itu saya duduk di bagian belakang. Saya tidak ngerti apa-apa. Selama ibadah saya tidak ngerti apa-apa, saya cuma hanya menjadi penonton. Sampai kemudian ada satu apa namanya pertunjukan ya dari anak-anak Hmm. dan ada satu anak sekolah minggu ya, saya ngerti kemudian itu menyanyikan satu lagu. Dan Wow. lagu itu tiba-tiba kok ya tanpa saya sadari itu membuat saya menangis. Wow, ini dia yang gini-gini loh Pak, benar-benar satu karya amazing perbuatan Tuhan itu. Hanya Iya, sekolah minggu. betul. Mhm. Jadi air mata saya mengalir dan saya merasa ada sesuatu yang aneh. Wow, Karena saya dibesarkan di keluarga yang ya, papa saya itu cukup keras. oke. Kita dididik dari kecil ya, laki-laki itu ya tidak boleh mengeluarkan air mata. Betul, iya, oke. Sehingga pada saat ketika peristiwa itu terjadi, saya kok merasa kenapa saya tiba-tiba bisa menangis. Wow, Dan saya sangat malu sekali karena di sekeliling saya pada waktu itu kan banyak sekali orang. betul. Singkat cerita, akhirnya saya kemudian memutuskan untuk keluar dari gedung gereja itu, saya kembali pulang ke rumah, dan di rumah itu pada waktu itu kosong, tidak ada yang lain gitu, hanya kebetulan saya, yang lain teman-teman dan ada beberapa yang tadi tinggal bersama-sama itu pulang kampung. Jadi saya masuk ke kamar mandi, saya pikir, wah ini kenapa? Saya mandi, saya berharap mungkin dengan mandi itu Hmm. air mata saya dan tangisan saya bisa berhenti. Tapi ternyata tidak berhenti, Pak. Wow, Dan akhirnya saya kemudian merenung sebentar. Sampai kemudian akhirnya timbul dalam pikiran saya untuk saya menghubungi salah seorang teman, ya. Dan akhirnya saya ambil telepon, saya telepon teman saya, kebetulan dia memang Kristen. oke. Saya ceritakan pengalaman yang baru saja saya alami kepada teman ini. Dan saya ingat betul pada waktu itu dia mengatakan ya satu istilah yang sangat asing buat saya. Dia berkata, itu artinya kamu dijamah Tuhan. Wow, itu Dan namanya. malam itu juga, Iya, dan malam itu juga saya bilang, boleh tidak saya ingin ketemu dengan teman ini. Saya bilang, tolong jelaskan kepada saya, iya. apa itu artinya dijamah Tuhan. Dan itulah awal Wow. perjalanan saya kemudian akhirnya eh, mengikuti ya jalan Tuhan sampai hari ini. Oke, sebentar. Boleh masih Bapak ingat nggak lagu lagu anak sekolah minggu itu? Lagu apa Nah, sih? lagu itu yang saya tidak ingat karena pada waktu itu disenandungkan hanya Ya, dalam nada-nada begitu, Pak. Ada tari-tarian, lalu oke. kemudian ada anak-anak tampil. Nah, itu Wah, seperti seperti musik pengiring begitu. sebenarnya begitu biasa saja. Begitu. Tidak ada yang kalau Tidak ada yang mungkin spesial di secara lagu itu. kelihatan. Iya, Betul.
Kalau secara kelihatan, saya Iya. rasa tidak ada yang istimewa. Wow. Tapi ya, itulah saya pikir mungkin ya adalah saat dan Jamaah itu yang waktu. sangat istimewa. Betul kata sahabat Bapak itu. Dijamah Tuhan. Betul, Next, mungkin Bapak baru ngerti begitu ya. Wah, itu lawatan Roh Allah yang suci yang betul, eh, betul. Pak, kalau boleh tahu, saat-saat seperti itu kan apa yang tiba-tiba misalnya Bapak apakah ada masa kecil yang suram atau adakah saat terluka, adakah saat kekosongan, kehampaan ketika itu artinya semacam apa yang mengkonekkan antara lagu itu dengan kehidupan Bapak sehingga Bapak begitu mengalami katakanlah tools lah yang dipakai oleh Roh Allah untuk menjamah Bapak. Saya pikir memang bulan Desember itu saya memang sebetulnya ada di satu titik saya sedang mencari. Oke, oke, Saya besar dari keluarga yang semuanya menganut kepercayaan. oke, oke. Lalu kemudian ketika saya mulai bertumbuh, mengerti lebih banyak, saya mulai mencari yang namanya agama. Wow, itu Saya belajar beberapa agama sampai sebetulnya pada akhirnya hampir saya memutuskan untuk mengikuti satu agama yang lain. oke, oke, oke. Dan di titik itu saya sedang di dalam sebuah pertanyaan besar, mana yang harus saya pilih? Wow, itu Ya, secara manusia waktu itu saya hampir saja ingin memutuskan bahwa saya ingin mengikuti agama ini, ya agama yang lain, ya. oke, Dan hanya masalahnya kebetulan waktu itu saya masih bingung bagaimana ngomong sama orang tua saya, ya oke, karena oke. pasti akan sangat sulit sekali. Nah, di tengah-tengah kebimbangan dan keraguan itulah sebetulnya saya rasa Tuhan itu pakai ya Dia, betul. kesempatan untuk kemudian menjamah saya. Itu seorang muda yang mencari wajah Allah. Betul. Seorang muda yang mencari wajah Tuhan. Lantas Pak, akhirnya apakah Bapak setelah dengan sahabat Bapak bertemu dengan hamba Tuhan atau bagaimana selanjutnya prosesnya? Ya, setelah itu kemudian saya kebetulan teman saya ini juga dia memang bukan anak Tuhan yang sungguh-sungguh lah. Dia Ya, juga ya. sebetulnya masih masih jatuh bangun. Tapi kemudian dia mulai memperkenalkan saya dengan ada seorang hamba Tuhan yang kemudian menjadi mentor rohani saya. Dan sejak itulah kemudian saya mulai diajar dan saya ingat bahwa memang sejak itu saya mengambil keputusan bahwa saya yakin betul bahwa Kristus itu adalah jalan yang eh, Allah sudah tetapkan buat saya. Wow, itu Sehingga ya sejak itu saya mulai tergabung di satu gereja di Jakarta. Saya mulai mengikuti kelas-kelas pembelajarannya karena saya memang salah seorang yang mungkin juga memang sangat haus dengan sangat rindu belajar. pengetahuan-pengetahuan. Sangat rindu belajar pasti. Betul. Jadi 1 tahun itu saya kemudian akhirnya mengikuti gitu ya beberapa kelas di gereja itu sampai kemudian akhirnya saya ditantang untuk dibaptis. Nah, di titik itu saya pada waktu itu masih punya satu keraguan karena saya pikir begini, kalau seandainya saya dibaptis berarti kan saya sudah harus mau tidak mau total. Betul. Sementara saya ini anak pertama dan cucu pertama juga. Wow, itu dia tuh. Jadi menurut tradisi Tionghoa itu saya punya tanggung jawab begitu ya. Apalagi waktu itu memang kungkung saya itu sudah lanjut umurnya gitu ya. Jadi saya menahan-nahan ya supaya kalau nanti saya sudah baptis saya tidak mau lagi menduakan Tuhan, tidak mau lagi terlibat dengan tradisi-tradisi. Tetapi di satu titik ya bagaimanapun secara manusia kan kita juga ya mengasihi ya orang tua Iya, kita, betul. mengasihi waktu itu kungkung. Saya pikir kalau sampai terjadi sesuatu dengan kungkung saya, lalu saya tidak bisa lagi mengikuti ritual ya apa yang akan terjadi begitu. Sampai akhirnya saya tunda kurang lebih hampir 1 tahun. Oke. Ya, saya ke gereja, tapi saya tetap pada waktu itu belum mau dibaptis. Satu kali saya dari Jakarta pulang ke Pulau Bangka. Ya. Pulau Bangka dan singkat cerita saya hari Minggu cari gereja dan saya ketemu ya dari informasi beberapa teman-teman ada satu gereja kecil di daerah Sungai Liat ibadahnya di gudang ya.
Wow. Saya datang ke gereja itu. Saya duduk di belakang. Tapi yang ajaib, pada saat ketika hamba Tuhan yang tidak saya kenal, yaitu sedang berkhotbah, saya itu tiba-tiba kok merasa seakan-akan Tuhan itu berbicara secara pribadi untuk saya. Dan Wah. sepanjang ibadah itu saya kok merasa sepertinya ini untuk saya, ini untuk saya. Ada satu perkataan ya yang tidak pernah saya lupakan setelah ibadah. Jadi biasakan mungkin zaman dulu kalau hamba Tuhan setelah khotbah, biasanya dia diminta berdiri di pintu keluar Ya, untuk salamin jemaat satu persatu. betul. Saya ingat waktu pendeta itu turun dari mimbar, ibadah selesai setelah doa berkat, jadi beliau kemudian ke belakang. Nah, waktu dia ke belakang, ternyata dia samperin saya. Dia datangin saya. Lalu kemudian dia salamin saya, dia peluk saya, dan ini perkataan yang saya tidak pernah lupakan. Dia bisikkan di telinga saya, berkata seperti ini. Dia bilang, anak muda, Tuhan sudah tunggu engkau 1 tahun untuk meresponi dia. Wah. Saya nangis. Jadi saya nangis di bahu hamba Tuhan itu. Uh. Dan akhirnya kemudian setelah ibadah itu saya datangi staf gereja. Saya tanya, kapan ada baptisan? Maka kemudian diberitahu, nanti jam 2 siang ada baptisan. Dan hari itu saya putuskan kemudian untuk dibaptis. Pak Pendeta Alex, amazing, amazing. Wow, luar biasa, Pak. Suara itu begitu, Tuhan memakai pendeta di gereja yang Ya, sederhana, betul, bukan sesuatu yang hebat, tetapi betul. karya Tuhan yang terjadi di situ. Ya, Wow. Dan langsung siang itu Bapak rela dibaptis. siang itu saya pulang ke rumah, saya siapkan baju. Mama saya masih tanya mau kemana. Saya Ya, belum berani ya, jujur waktu itu. ya. Saya bilang ada teman ajak pergi berenang. Wow. Jadi eh, saya masih terpaksa waktu itu mau tidak mau karena saya masih belum siap untuk Betul. terbuka. Jadi saya katakan kepada mama saya diajak teman pergi berenang. Lalu saya pergi dan pada waktu saat ketika akan baptisan, saya terkejut juga karena baptisnya di tepi sungai, Ya. ya di daerah satu pantai di Sungai Liat, dan teman-teman baptis saya itu waktu itu anak-anak remaja semua. Oke. Jadi sempat juga saya, aduh ya itulah kadang-kadang ya iblis coba untuk kemudian melemahkan hati saya. Seperti suara berkata begini, nanti kalau sampai ketahuan ada orang lihat, Ya. karena itu kan dilihat banyak orang, wah Betul, nanti kamu ketahuan. betul, betul. Akhirnya kemudian di keadaan seperti itu, saya ambil komitmen, saya bilang nanti setelah baptis, tidak perlu orang beritahu mama saya atau papa saya pulang, saya akan beritahu mereka langsung. Wow. Jadi hari itu, ya saya ambil keputusan, saya dibaptis, pulang, kemudian saya ceritakan kepada orang tua saya. Sekalipun memang itu adalah awal di mana satu penolakan terjadi di keluarga. Dan itu saya pengen lanjut itu, kejar itu. Bagaimana Pak di luar sana kan pengalaman yang Bapak alami ini terlalu banyak juga dialami oleh anak-anak Ya, muda. betul. Bagaimana Bapak menjelaskan karya kebaikan Tuhan dalam diri Bapak supaya mereka mengerti? Jadi setelah peristiwa itu, saya kemudian 2 hari atau 3 hari, saya lupa persisnya, itu saya kembali ke Jakarta. Oke. Setelah saya kembali ke Jakarta, betul ternyata apa yang saya takutkan terjadi. Gonggong saya 1 minggu setelah saya kembali ke Jakarta dipanggil Tuhan. Ah, Ya, dipanggil Tuhan sehingga saya sebagai cucu yang tertua pertama, betul. itu menurut tradisi itu ya itu harus menjadi yang membawa dupa. Ya, 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 ya. Jadi saya sempat juga secara daging ya komplain sama Tuhan. Ya, Saya bilang saya ini kan baru mau mengikuti engkau. ya. Tetapi kenapa saya diperhadapkan dengan hal seperti ini? Karena waktu itu ya tentu saja lah iman saya masih Ya, ya. biasa-biasa, belum Betul. ada sesuatu yang Masih bertumbuh istimewa ya. lah, masih bertumbuh. Betul, Oke. betul. Lalu akhirnya saya harus pulang. Saya bertiga dengan 2 adik saya, lalu kemudian kami berangkat dari Jakarta. Saya cuma ingat satu, ya ada seorang hamba Tuhan mengatakan, setiap kali ketika engkau tidak tahu berbuat apa, berdoalah untuk meminta pertolongan kepada Roh Kudus. Yes, yes. Jadi hanya itu yang waktu itu saya pegang. Dari Jakarta
Sampai kemudian penerbangan ke Bangka, saya cuma berdoa, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong saya. Sampai di rumah saya tidak berani masuk dari pintu depan. Ya. Saya masuk ke pintu belakang, ya dari dapur saya masuk langsung ke kamar. Saya lama terdiam di kamar, tidak berani keluar ke depan karena di depan itu berkumpul banyak orang, ya jenazah kungkung saya ada di sana. Semua orang eh, menurut tradisi yang menyembahyangi jenazahnya. Sampai kemudian adik saya masuk ke kamar dan adik saya berkata, kenapa Koko nggak keluar? Ya. Lalu saya nggak jawab, tapi adik saya karena dia tahu saya sudah Kristen, dia langsung berkata, karena Koko tidak boleh sembahyang ya. Ya saya bilang, iya. Dan adik saya bilang begini, ya adik saya bilang begini, sudahlah Koko, kan ini hanya sekali saja. Oke. Lagian gereja Koko kan di Jakarta. Siapa yang lihat? Kata itu hampir saja memang memancing saya berpikir, iya juga ya. Tapi saya bersyukur, Roh Kudus kalau diandalkan, dia adalah pengingat terbaik. Kalau Tiba-tiba diandalkan, dalam, itu kalimat luar biasa. Roh Kudus kalau diandalkan dia pengingat. Wow, yes, oke. ya, jadi tiba-tiba saya seperti mendengar suara berkata begini, jangan. Dan bersamaan dengan suara itu, saya tiba-tiba kemudian punya satu kekuatan dan keberanian. Saya keluar dari kamar, saya datangi kepala pemimpin upacara ibadah adatnya itu, saya katakan, bisa nggak saya digantikan dengan yang lain? Dan langsung dengan nada sedikit sinis dia berkata, kenapa kamu tidak mau? Lalu dia jawab sendiri, kamu sudah Kristen. Dan saya cuma berkata, iya. Dan itu sejak itu, ya sebagian besar keluarga kami itu tidak suka dengan saya. Tantangan Tradisi. dimulai, tantangan dimulai, tantangan dimulai. Betul. Jadi memang dalam tradisi Tionghoa memang ya salah satu bentuk penghormatan kepada leluhur Ya. orang-orang yang kita kasih itu adalah dengan cara ya tadi salah satunya eh, mensembayangi ya Oke. dan saya butuh waktu yang cukup panjang kemudian untuk membuat papa mama saya juga bertobat. Betul, betul, betul. Itu oh, saya pengen tahu dong itu pasti kayak drama aja itu di hari itu dan itu juga banyak dialami oleh anak-anak Tuhan dalam berhadapan dengan tradisi begitu ya. Kemudian apa yang terjadi hari itu? Oh, dalam Bapak, apakah adik Bapak yang harus menggantikan posisi sebagai anak tertua yang membawa dupa itu atau bagaimana? Nah, jadi akhirnya diputuskan ada yang menggantikan Oke, dan sejak itu beberapa keluarga besar yang memang sangat kuat dengan adat istiadatnya itu memang sangat membenci saya. oke, ya, Karena memang di dalam tradisi kami ya kalau kita menolak untuk melakukan itu betul, ya kita dianggap anak kurang ajar, betul, betul, cucu betul. kurang ajar ya. Betul Jadi dari dianggap dari seperti dari sisi mereka harus kita mengerti ya, Pak, ya. betul Sisi betul. mereka Dan harus kita mengerti, betul. saya sama sekali kemudian setelah mengerti kebenaran ya tidak pernah menyalahkan mereka. Betul, betul dan tidak Karena bagaimanapun tentu saja di luar pemahaman mereka tentang ya, kebenaran, ya betul, itulah yang mereka pahami, betul, betul begitu. sekali, ya, Dan setiap tahun biasanya kan memang kalau kami tradisi anak-anak perantau itu kan selalu pasti pulang waktu ketika kalau tidak Imlek itu pada waktu ketika masa sembahyang kubur. ya, Jadi dua dua masa itulah yang selalu akan membawa banyak perantau itu pulang ke Bangka begitu. Dan saya selalu biasanya pulang itu kalau pada waktu ketika Imlek. oke, Nah, sejak peristiwa itu, ya saya ingat, ya ada beberapa lah saudara-saudara yang cukup dekat dengan kita sebelumnya itu ya tiba-tiba setiap ketika saya pulang, mereka tuh tidak pernah mau terima. Karena oh, mereka menganggap kita itu sudah bukan keluarga lagi. wow, Ya, karena peristiwa hari di mana saya ya, menolak untuk terlibat itu ya mereka menganggap ya kamu bukan anak lagi, kamu bukan bukan keluarga besar kita lagi. Tapi saya bersyukur pembelajaran yang saya dapatkan di awal ketika saya lahir baru bahwa adalah Tuhan itu kasih. yes, Dan saya percaya bahwa kasih itu selalu lebih besar daripada apapun, ya. Dan sekalipun saya ditolak, saya tetap belajar untuk ya tidak kemudian juga merasa kecewa. Bahkan setiap tahun ketika saya pulang, saya tetap datang ke rumah-rumah orang yang menolak saya. Ya sampai akhirnya memang
Ya, saya percaya bahwa kasih itu mampu untuk meruntuhkan semua kebencian, ya, dan itu terjadi, ya, termasuk mama saya. Mama saya itu kemudian akhirnya juga memang bertobat, ya, dia juga akhirnya percaya kepada Tuhan. Yang lebih luar biasa papa saya. Wow. Papa saya itu sangat keras, ya. Jadi setelah saya pulang ke Bangka pun itu saya tidak berani kalau mungkin harus menginjili dia itu secara vulgar. Karena kalau udah bicara Alkitab, itu kita bukan hanya diusir, itu bisa dia lempar pakai apa saja, Betul, ya. betul. Jadi saya berdoa bertahun-tahun, akhirnya kemudian saya percaya begini, kasih dan kebaikan, ya, yang memang sekalipun itu tidak berhubungan dengan keselamatan kita lagi, tapi dapat menjadi jalan bagi keselamatan orang lain. Betul, betul sekali. Betul. Ya, 100%. jadi akhirnya saya coba untuk menyatakan kasih saya dengan berbagai macam hal kepada orang tua saya. Dari apa yang terkecil yang saya bisa lakukan, saya tunjukkan kepada mereka. Sampai satu hari ada satu kesempatan yang saya percaya diatur Tuhan. Saya bisa duduk berdua dengan papa saya. Oh, Saya duduk berdua dan pada waktu itu kami lagi di meja makan. Dan Roh Kudus itu tiba-tiba taruh satu perkataan yang kemudian saya sampaikan ke papa saya. Saya bilang begini, saya bilang, Pak, saya mau ngomong. Sebetulnya saya bilang banyak orang itu salah mengartikan kekristenan. Ya, banyak orang berpikir bahwa ketika menjadi Kristen itu kita menjadi orang yang kemudian tidak lagi menghormati dan tidak lagi mengasihi orang tua kita. Saya bilang Alkitab justru mengajarkan bahwa hormatilah kedua orang mati orang tuamu tua. Betul. supaya umurmu panjang dan Ya, jalanmu berhasil. Jadi saya bilang tidak benar kalau kemudian menjadi Kristen itu kemudian membuat kami tidak lagi menghormati dan mengasihi orang tua. Tapi bedanya saya bilang kepada papa saya, kami diajarkan menghormati dan mengasihi orang tua kami bukan pada saat ketika setelah mereka mati, tapi oke. justru pada waktu ketika mereka masih hidup. Kebetulan di depan meja itu ada buah. Lalu saya pakai buah itu menjadi ilustrasi. Saya bilang sama papa, coba papa pikir. Anggaplah saya bilang, ya, eh, saya ini ya satu saat berhasil dan saya bisa beli buah ini, saya bilang satu truk buat papa, tapi papa sudah mati, Hmm. ya, sudah mati. Atau papa mau pilih, anggaplah saya ini belum berhasil, tapi kalau untuk cuma beli satu butir buah ini saya mampu. Dan saya bisa beli buah ini kasih papa waktu papa masih hidup. Wow. Pertanyaan saya bilang, papa pilih yang mana? Dan itu pertanyaan papa saya tidak bisa jawab. Betul. Wow, keren sekali tuh hikmat untuk membuat pertanyaan itu. Iya, Apa satu truk ya kalau udah mati? betul. Ah, ya, 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 ya. dan itu ternyata saya percaya pekerjaan Roh Kudus, ya, melalui itu, ya, saya percaya papa saya terjamah. Wow. Beberapa hari kemudian saya kan tidak tinggal satu rumah dengan papa mama. Kami tinggal di Pangkal Pinang, papa mama saya di daerah Sungai Liat. Ya. Jadi satu hari mama saya teleponnya pagi-pagi, dia bilang cepat pulang, dia bilang. Saya bilang kenapa, Ma? Papa kamu minta kamu mandikan dia. Wow. Bapak tahu yang ada di pikirnya itu ada papa saya sakit sehingga perlu dibantu untuk pergi mandi. Ya, ya. Jadi saya langsung bilang sama istri, saya bilang, ayo kita cepat pulang ke rumah. Sepertinya papa sakit lumayan parah. Sampai mama minta tolong untuk saya pulang bantu mandikan papa. Jadi saya kemudian segera pulang. Sampai di rumah, papa saya orang kampung, Pak. Ya. Sehari-hari jarang pakai baju. Ya. Dan dia itu di kampung itu tukang bikin tahu. Oke. Ya. Jadi saya lihat, kok papa saya masih eh, kelihatan Sehat. baik-baik saja. Ya. Ya, Hmm. tidak pakai baju, masih bawa kayu api, persiapan untuk bikin tahu. Saya masuk ke rumah, saya tanya mama. Saya bilang, "Ma, memangnya papa sakit apa?" Mama saya terkejut. Dia bilang, "Memangnya papa kamu sakit apa?" Loh, saya bilang mama suruh saya pulang mandikan papa. Saya pikir papa sakit. Mama saya bilang, "Bukan. Hmm. Papa kamu mau minta kamu baptis dia." Magic. Jadi, jadi begitu ceritanya, Pak. Dan hari itu saya baptis papa saya. Ini pekerjaan Roh Kudus yang jauh melebihi dari yang dipikirkan. Betul. Yang jauh Bapak pikirkan.
Dan Bapak sendiri kadang-kadang tidak banyak berbicara gospel, tidak banyak berbicara Injil, Betul, tapi kasih-kasih perbuatan Bapak betul. Ya, mengubah orang orang tuanya Pak Alex. iya. Wah, apa kalimat pertama dari papanya Pak Alex waktu minta baptis itu? Ketika setelah saya baptis, papa saya itu bukan orang yang apa namanya pandai bicara, Pak. Oke, Jadi dia kemudian jadi Kristen sampai kemudian satu hari ya dia dipanggil Tuhan. oke. Nah, pada waktu setelah dia dipanggil Tuhan itulah saya baru tahu cerita kenapa Ya, dia mau dibaptis. dibaptis Hmm, dari seorang teman baik papa saya. Jadi teman baik papa saya itu cerita, dia katakan, kamu tahu nggak kenapa papa kamu itu akhirnya mau ikut kamu jadi Kristen? oke. Lalu dia bilang, dia lihat hidup kamu. Uh, Ya. Dan papa saya menurut cerita temannya ini ya realistis lah ya, dia melihat anak-anak teman-temannya yang lain ya, hmm, bagaimana ya sekalipun mereka mungkin ada yang jadi pengusaha dan sebagainya, tetapi perlakuan mereka terhadap orang tua itu ternyata sangat beda. berbeda dengan yang kita lakukan ya, dan ternyata itu yang membuat hati papa itu tergugah dan sampai akhirnya kemudian dia mau dibaptis. Ah, uh, benar-benar Pak saya ini saya kemarin-kemarin tuh berdoa Tuhan tunjukkan seorang yang mau bersaksi di program Miracle ini dan Bapak yang luar biasa dikasih Tuhan hikmat untuk menghubungi Bapak dan luar biasa ini kesaksian yang sangat luar biasa. Pak Alex, setelah oke, Papa Mama akhirnya ikut Tuhan Yesus dan saya yakin juga keluarga-keluarga yang membenci masih banyak yang akhirnya Banyak-banyak ya yang pasti akhirnya itu, juga ikut. pasti itu. Itu lantas Bapak menjadi hamba Tuhan. Itu gimana gimana jalannya itu Pak Alex? Oke, iya. Jadi semua itu sebetulnya runtut, Pak ya. Jadi memang setelah tahun 2001 itu saya kemudian dibaptis, saya kemudian tertanam di satu gereja, dan di gereja itu saya kemudian mulai bertumbuh dan saya mulai terlibat melayani. Lalu kemudian pada waktu itu kami ini juga punya namanya satu komunitas kecil ya, Bangka Berdoa, terdiri dari anak-anak mahasiswa yang waktu itu ada di Jakarta ya, jadi anak-anak Bangka yang berkuliah di Jakarta, ada yang bekerja. Jadi kami itu membangun komunitas doa dan kami setiap 2 minggu sekali itu berdoa buat Pulau Bangka. Wow. Jadi eh, setiap tahun kami selalu bikin satu agenda rutin mission trip untuk kemudian pulang ke Bangka hanya berdoa, Oke. ya, hanya berdoa. Ya, jadi kami kelilingi pulau dari satu kota ke kota, ya, dan waktu itu kami tidak masuk ke gereja karena mungkin juga tidak ada gereja yang cukup kami kenal, ya. Oke. Sampai kemudian akhirnya tahun 2005, persis di mana bulan Juli itu saya menikah, istri saya itu kebetulan memang bukan orang Bangka, dia orang Madiun. Dan pada saat ketika sebelum menikah, istri saya cuma punya satu permintaan. Dia cuma bilang, yang nanti setelah kita menikah tolong jangan tinggal di Bangka ya. Wow. Karena karena Bangka itu ya zaman tahun-tahun itu Ya, sepi, ya, Pak. ya, Ya, ya. anak mudanya itu kan hampir tidak ada karena semua tamat sekolah Rantau. pasti merantau ya. Dan buat saya tidak ada sulitnya untuk memenuhi permintaan istri saya gitu ya. Saya bilang oke, karena memang ya orang tua kami juga selalu bilang kalau kamu sudah keluar dari Bangka, mau berhasil atau tidak berhasil, jangan kembali lagi tinggal di Bangka. Wow. Jadi saya pikir sudahlah, itu tidak sulit gitu ya. Akhirnya sudah, bulan Juli 2005 kami menikah, bulan Novembernya kami mengadakan mission trip seperti yang saya cerita tadi. Ya, satu rombongan dengan teman-teman anak-anak mahasiswa yang lain yang tergabung di komunitas kami pulang. Nah, pada saat ketika akan kembali ke Bangka dengan pesawat, saya ingat waktu ketika pesawat itu mau landing, karena tahun-tahun itu ya memang Bangka itu masih hijau lah, Betul. ya. Kalau mau landing itu masih kelihatan hutan semua. Saya waktu lihat hutan itu, pohon-pohon itu, tiba-tiba tuh saya kok merasa seperti ada satu suara bilang begini, inilah ladangmu. Uh, 3 kali saya dengar suara itu. Lalu kemudian tentu saya eh, menggumulinya, ya, saya menggumulinya dan satu kesimpulan saya tahu bahwa Tuhan sedang ingin panggil saya untuk wow. kembali ke Bangka.
Tapi saya punya argumen dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya ini kan sudah menikah, tidak sendiri lagi. Apalagi ya Tuhan tahu, permintaan istri saya yang sudah saya setujui adalah tidak mau tinggal di Bangka. Ya. Dan saya cuma bilang begini dalam salah satu doa saya, itu sudah di Bangka. Saya cuma bilang kalau memang ini dari Tuhan, Tuhan harus bicara juga dengan istri saya. Dan saya tidak akan mulai bicara sebelum dia bicara. Jadi singkat cerita, 1 minggu kami pelayanan, hari terakhir kemudian kami akan kembali ke Jakarta, duduk di pesawat terbang, itu tidak biasanya. Istri saya itu kemudian berbisik di telinga saya, dia tanya. Dia bilang, Yang, kamu dapat apa? Loh, saya mulai curiga. Ini ada apa gitu kan? Karena istri saya itu jarang mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan serius begitu. Saya tidak mau jawab, karena kan saya sudah bilang, Komit. harus dari dia dulu. Sudah Harus sudah dari sudah dia dulu. tahu bahwa tidak tinggal di Bangka. Ya, jadi sudah saya bilang nanti kita bicarakan ya. Saya bilang itu kan pesawat kebetulan mau take off itu kan berisik sekali kan. Jadi saya bilang sudah nanti saja kita sampai Jakarta nanti coba kita bicarakan. Penerbangan 1 jam kurang sampai Jakarta, sampai di rumah, itu koper masih di depan pintu, Pak. Istri saya tarik saya. Saya selama pacaran, menikah, saya merasa itulah kali pertama dia menatap saya dengan begitu sangat serius. Wow. Dan dia bilang, serius, Tuhan bicara apa? Saya kemudian tanya balik dengan pertanyaan yang sama. Tuhan bicara apa sama kamu? Ya. Dia yang langsung jawab. Saya rasa dia bilang, Tuhan suruh kita pindah ke Bangka. Wah, magic lagi. Wah, luar biasa Pak Alex. Jadi singkat cerita akhirnya kemudian saya tanya, terus bagaimana? Karena kan memang dari awal yang tidak mau dia. Kalau saya masih 50-50 lah ya. Ya, ya. Karena dia dari awal memang sudah punya permintaan begitu. Terus saya tanya, terus bagaimana? Dan dia cuma bilang begini, kalau ini memang dari Tuhan, saya siap. Dan akhirnya kemudian itu bulan November, Pak. Bulan November, saya bulan Desember itu saya langsung urus resign. Karena waktu itu saya masih kerja dengan salah satu keluarga. Jadi saya urus resign dan saya langsung pulang. Ya, tanpa tahu harus mulai dari mana dan melakukan apa. Istri saya butuh 1 bulan untuk mengurus resign-nya, karena dia waktu itu juga dia full time di salah satu gereja. Ya. Ya, jadi saya Desember itu sudah langsung kembali. Dan Wait, Pak Alex. Pada waktu tadi Ibu katakan ini suara Tuhan. Apakah juga Bapak akhirnya bercerita tentang suara itu kepada Ibu? saya cerita, Oke. saya katakan apa yang tadi saya ceritakan kepada Bapak tadi, ya, Ya. bagaimana saya sudah dapat Tuhan Oke. memberi satu tanda ya mengenai tadi ini ladangmu ya, dan saya ceritakan juga bahwa saya sebetulnya sedang menunggu konfirmasi melalui kamu gitu. Itu dia. Gitu. Karena bagaimanapun kan ya saya percaya ketika kita sudah menjadi satu keluarga ya Betul, ya kita harus. tidak bisa bergerak sendiri ya, tentu pasti harus ada peneguhan ya Dan satu dengan benar-benar yang lain. Tuhan bicara kepada Bapak dan Ibu ya. Ya, Lantas betul. setelah Bapak ceritakan, benar-benar Ibu akhirnya yakin 100% bahwa memang Tuhan bicara. Kan Bapak tadi menunggu Tuhan konfirmasi ke Ibu, Ibu menunggu dari Tuhan, kan begitu ya? Iya. Jadi sebetulnya mungkin pada waktu itu saya rasa istri saya ini kan memang ya saya bersyukur juga ya punya istri yang juga memang mau taat lah ya kepada Tuhan dan juga kepada firman. Jadi memang dia ketika tahu bahwa itu dari Tuhan, dia juga tidak punya pertimbangan lain. Wow, itu dia. Gitu. Yang saya sampai pernah katakan ke dia pada waktu itu, saya bilang, kan dulu kamu tidak mau. Dia bilang, itu kan menurut kehendakku. Tapi kalau memang Tuhan sudah panggil, ya dia bilang, ya kita harus taat. Jadi ya saya percaya itu salah satu kekuatan ya. Ketika waktu Tuhan memanggil, ya kami semua berdua suami istri itu dalam keadaan yang siap begitu. Lantas ke Bangka, seperti Bapak kata-kata nih, tidak tahu Ya, mau buat apa. ya. Nah, jadi pada saat menjelang ketika saya kemudian memutuskan untuk berangkat, itu saya itu kenal dengan ada hamba Tuhan yang mungkin di antara sekian banyak itu yang lumayan dekat lah. Ya. Jadi saya berdoa, saya ini nanti
kalau ke Bangka mau kemana? Pertama yang saya pikirkan adalah pelayanan. Ya. Ya, saya nggak pikir yang lain. Lalu yang kedua, 2 atau 3 hari sebelum keberangkatan itu, saya kan rumah papa mama saya kan di Sungai Liat. Dan itu kalau di Pangkal Pinang kan zaman dulu itu termasuk hitungannya lumayan jauh. Ya, ya, ya. Ya, kalau sekarang mungkin sudah terbiasa, sudah dekat lah gitu. Saya juga bergumul. Kalau nanti saya pulang ke Bangka, tinggal di Pangkal Pinang, lalu di mana menginapnya, tinggalnya, karena saya tidak punya rumah. Lalu itu yang menjadi tanda kemudian dari Tuhan. Ada satu orang anak Tuhan, dia pengusaha, tiba-tiba dia hubungi saya, dia berkata, dia bilang, saya dengar ya kamu mau pulang Bangka ya karena seumuran ya. Ya. Saya bilang iya. Oh, dia bilang saya ini punya rumah di satu perumahan. Kalau zaman dulu itu perumahan termewah Pak di Pangkal Pinang Oke. Pak. Nah kalau kamu mau dia bilang rumah itu kamu boleh pakai. Akhirnya saya bilang oke, terima kasih. Jadi saya percaya itu adalah merupakan salah satu tuntunan Tuhan. Saya pulang dan saya kemudian tinggal di rumah itu. Waktu saya masuk di rumah itu, saya kaget di garasinya sudah ada mobil. Uh, Nah, jadi Sekeren itu. ya, jadi sudah ada mobil. Nah, akhirnya kemudian ya itulah fasilitas yang pertama yang Tuhan berikan waktu ketika saya berani melangkah taat, ya, meresponi panggilan Tuhan. Tapi waktu itu saya juga belum belum memulai pelayanan secara penuh waktu. Saya masih bergumul juga sama Tuhan, ini mesti mulai dari mana? Karena kan saya selalu bilang ya kepada banyak orang, saya ini kan pendeta Kejadian, Ya, ya, ya. bukan pendeta Keluaran. Ya, Latar belakang pendidikan saya itu teknik informatika, komputer, oke. ya. Jadi saya bukan bukan orang yang sudah dibekali dengan sekolah teologi ya gitu. Oke. Jadi saya juga masih meraba-raba. Hanya satu hal yang menjadi modal saya adalah bahwa Tuhan, saya mau taat dengan apa yang Engkau perintahkan. Wow. Jadi saya nggak langsung kemudian melayani sepenuh waktu. Saya memutuskan kemudian untuk memulai ya hari-hari saya di Bangka itu bersama dengan teman yang memberikan rumah ini untuk kemudian kita membangun sebuah usaha. Waktu itu ya kita buka satu perusahaan properti ya, kita menjadi kontraktor dan saya masih sempat mengurus itu kurang lebih hampir setahun lebih. Tetapi tetap panggilan pulang ke Bangka saya percaya tentu bukan untuk menjadi pengusaha, Ya, betul. tetapi untuk menjadi hamba Tuhan. Ya. Ya, tapi saya masih belum tahu dari mana memulainya. Iya. Kemudian satu kali saya waktu ketika ada kesempatan waktu itu ke Jakarta menjumpai istri karena istri masih harus mempersiapkan berbagai macam hal untuk kemudian bisa ikut saya ke Bangka. Saya itu tiba-tiba dapat visi untuk memulai pelayanan anak-anak muda, Wow. ya. Tapi waktu itu saya sudah bergabung di Betani karena Betani sendiri itu sebetulnya memang sudah ada dari sejak tahun 2003. Oke. Ya, tapi waktu itu ada beberapa hal terjadi, kemudian yaitu akhirnya kemudian sampai ke saya gitu. Nanti saya ceritakan Ya, di ya. ujung ya. Eh, nah, waktu ketika dapat visi anak-anak muda itu, saya mulai coba untuk eh, buat apa kira-kira ya yang kita mau adakan ya kita coba doakan, kita coba gumuli. Tiba-tiba saya dapat waktu itu tahun 2006 itu kita mau buat namanya konser rohani. Oke. Ya, jadi eh, saya udah hitung ini nanti kita sewa, tidak mungkin pakai di gereja karena itu untuk penjangkauan. Jadi kami pilih sebuah kurang lebih mungkin kayak pub begitu ya. Sudah lengkap sound sistemnya. Saya hitung, tapi butuh dananya besar untuk sewa. Belum lagi waktu itu target kita untuk menjangkau kita yang nanti mungkin orang-orang yang punya pengalaman rohani, tetapi mereka artis gitu. Jadi singkat cerita akhirnya kemudian dihitung-hitung dananya besar dan saya pikir wah ini tidak mungkin. Tapi tiba-tiba Pak ternyata ya sekali lagi ya kalau kita berani eh, menangkap visi Tuhan maka selalu pasti ada penyediaan Tuhan. Wow. Tiba-tiba itu kemudian ada satu pengusaha dia sangat mudah sekali berkata begini, ada visi apa? Lalu saya cerita, oke dia bilang,
Kalau begitu saya yang danai. Uh, Jadi kurang lebih 1 tahun itu ya tidak tidak sampai 1 tahun lah ya, kurang lebih mungkin sekitar 11 bulan itu kita habiskan dana mungkin itu hampir 1 M kurang lebih untuk event satu, itu. satu Ya, M untuk event itu dan itu event loh ya. tidak ada persembahan dan itu murni memang adalah satu konser rohani tiap minggu setiap hari Jumat kita undang artis-artis rohani makanya sudah banyak sekali Judika bahkan pernah kita undang ya Adon dan sebagainya itu banyak sekali dan kita berhasil juga memang menjangkau maka banyak yang sekarang ada di gereja saya Ya. yang melayani bersama-sama terutama di tim musik itu adalah mereka-mereka yang beberapa itu justru kita menangkan dari pelayanan itu gitu. Uh, se- hanya untuk event loh ya Pak, Iya, event terus itu betul. hampir 1 M luar biasa Iya, cara Tuhan itu. Finally akhirnya Bapak memutuskan untuk full untuk ya. menjadi pelayan itu gimana prosesnya? Jadi memang kan sejak awal saya dapat panggilan untuk pulang ke Bangka itu sebetulnya saya juga sudah tahu bahwa memang pada akhirnya saya harus masuk ke sana. Pasti, oke. Tetapi jalannya seperti apa, nah itu yang mungkin tidak otomatis kemudian Tuhan buka, begitu ya. Tapi di satu titik kemudian akhirnya setelah istri saya ke Bangka, saya mulai terlibat pelayanan waktu itu juga di gereja. Makin hari itu makin kuat bahwa panggilan untuk kemudian saya betul-betul ya meninggalkan semua dan kemudian betul-betul mengambil seluruh panggilan yang sudah Tuhan berikan dan menghidupinya ya sebagai jalan hidup. Dan tahun 2007 ya proses ya saya dengan istri mengambil keputusan ya sudah kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan kita mau mengambil pelayanan sepenuh waktu. Jadi Wah, 2007 itulah saya mulai kemudian mengambil komitmen ya betul-betul total saya dan keluarga mau melayani Tuhan. Sekalipun ya saya katakan tadi latar belakang kita ya, ya ya. secara teologis itu ya memang tidak ada ya kita belajar secara otodidak dan betul-betul ya memang lebih banyak melalui pengalaman-pengalaman pribadi gitu ya. 2007 lalu kemudian 2009 gereja kami waktu itu ya masih gembala yang lama itu mengalami sedikit masalah sehingga selama 1 tahun itu gereja kosong kepemimpinan Oke, ya kosong kepemimpinan dan saya terus terang saya tidak mau menjadi gembala. oke. Saya sudah nego sama Tuhan, saya bilang saya cukup cuman mau belajar taat sama Tuhan, mengikuti panggilan yang Tuhan berikan, tapi saya tidak mau menggembalakan. Saya mau melayani apa saja kecuali menjadi gembala. Ya, saya bahkan lebih suka menjadi penginjil kalau saya boleh nego sama Tuhan seperti itu. Tetapi proses yang terjadi di gereja itu memang akhirnya ternyata jalan yang Tuhan pakai untuk membawa saya kepada panggilan yang sesungguhnya. Jadi tahun 2010 itu ya selama 1 tahun itu tidak ada gembala, gereja hanya ada PLT dan saya diminta ya baik itu melalui pemimpin yang di atas, melalui beberapa rekan-rekan. Tapi saya tetap merasa begini. Saya berpikir kalaupun saya harus jadi gembala, saya lebih baik memilih untuk membangun gereja baru daripada Oke, meneruskan. meneruskan gereja yang sudah ada, apalagi pada waktu itu ya tentu di dalamnya ada banyak sekali persoalan yang harus diselesaikan. Jadi ya masih nego lah dengan Tuhan ya. Kalaupun Tuhan mau saya menggembalakan, saya mau Tuhan berikan saya kesempatan untuk membangun gereja baru. Tapi saya ingat Yusuf ya waktu ketika peristiwa itu terjadi ya bagaimana Tuhan mengizinkan Yusuf melalui satu proses panjang. Ternyata tujuan akhirnya adalah untuk mempersiapkan dirinya supaya melalui dia satu bangsa bisa terpelihara. Wow, oke, Jadi saya tiba-tiba dapat pengertian itu, ya saya percaya begini Pak, dalam hidup ini semua kita bisa gagal. oke. Hamba Tuhan sehebat apapun bisa gagal. Ya, Tapi satu yang tidak akan pernah bisa gagal yaitu visi Tuhan. yes. Ya, makanya saya mendapatkan bahwa ya Tuhan sedang ingin supaya visi yang sudah dimulai dari gereja ini tidak mati. Oke. Sekalipun telah melalui begitu banyak proses, makanya saya selalu mengatakan kepada semua rekan-rekan di gereja saya bilang,
ulang tahun gereja kita tidak dihitung dari 2010, karena 2010 itu saya sebetulnya baru memulai pelayanan, ya, dan 2010 itu juga nama gereja itu berganti menjadi Bethany Hope Ministry. Ya. 2010 itu juga kemudian kami full menjadi otonom, ya, secara gereja lokal. Tetapi saya bilang, ya, bagaimanapun kan hari ini ada tidak lepas dari yang sebelumnya. Ya. Makanya saya katakan ulang tahun gereja kita tetap dimulai dari tahun 2003. Ya, terlepas siapa yang sebelumnya percayakan Tuhan itu tidak menjadi lebih penting, karena kita ini tidak memulai sesuatu yang baru. Ya, visi itu sudah ada, dan saya percaya saya hanya dipercayakan Tuhan untuk melanjutkan supaya visi ini tetap jalan. Baik pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita untuk di part 1. Luar biasa kisah dalam kehidupan seorang pendeta Alex Markus. Dan nantikan minggu berikutnya, minggu depan, kita akan lanjutkan di part 2. Sampai di sini perjumpaan kita. Shalom.